Ada alasan kenapa saya selalu semangat setiap kali Bibi Sabila bilang mau main ke rumah. Wajahnya yang segar dan pembawaan yang ceria selalu berhasil mengunci pandangan saya. Hari itu, di ruang tamu yang sepi, dia tiba-tiba duduk mepet di samping saya. "Alvan, pijitin pundak Bibi dong, pegal semua nih," katanya sambil memberikan kode yang sangat jelas. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun saat ini, karena saat tangan saya menyentuh kulitnya yang halus, batin saya langsung bergejolak hebat. Pelan-pelan, saya angkat tangan saya. Saya nggak langsung memijat, tapi saya letakkan telapak tangan saya dengan hangat di pundaknya, diam di sana beberapa detik sampai dia merasa nyaman. Begitu saya mulai menggerakkan jempol saya, Bibi Sabila langsung membuang nafas panjang. Kepalanya terkulai lemas bersandar di bahu saya. Saya justru terdiam sejenak, menatap profil samping wajahnya yang kelihatan sedikit lelah, tapi tetap cantik. "Bibi pasti capek banget ya, sering bolak-balik ke sini cuma buat nengok Alvan," kata saya dengan nada yang lembut dan tulus. "Bibi, jangan cuma bilang hangat," bisik saya sambil menunduk, mendekatkan wajah saya hingga aroma parfum jeruknya yang segar memenuhi dada saya. Saya berhenti memijat, tapi saya biarkan tangan saya tetap melingkar di bahunya, menariknya pelan sampai kepalanya benar-benar bersandar di pundak saya. Bibi Sabila tidak menolak. Dia justru menarik nafas panjang dan membiarkan tubuhnya pasrah dalam dekapan saya. "Tangan kamu bikin Bibi malas pulang, Van," jawabnya dengan nada yang sangat manja dan jujur. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun saat ini. Karena saat tangan saya menyentuh kulitnya yang halus, batin saya langsung bergejolak hebat. Suasana di ruang tamu yang temaram itu mendadak jadi sangat berat oleh rindu yang tak terucap. Bibi Sabila perlahan mengangkat kepalanya dari pundak saya, lalu memutar tubuhnya hingga kami duduk berhadapan. Jarak kami begitu tipis, sampai saya bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat menerpa wajah saya. Disitulah, dia mulai menatap mata saya dengan sangat dalam. Sebuah tatapan sayu yang seolah mencari kepastian di dalam hati saya. Saya tidak ingin membuang momen ini. Saya angkat tangan saya, lalu dengan sangat lembut, saya tempelkan telapak tangan saya di pipinya yang halus. Jempol saya mengusap tulang pipinya perlahan, menyingkirkan anak rambut yang menghalangi wajah segarnya. "Bibi cantik banget ya." Alvan sampai bingung harus bilang apa lagi. Bisik saya dengan suara yang sedikit bergetar karena menahan gejolak di dada. "Alvan, kamu sudah pinter ya bikin jantung Bibi mau copot," jawabnya dengan suara yang sangat manja, sambil dia ikut membelai tangan saya yang ada di wajahnya. Matanya berkaca-kaca, memancarkan binar yang sangat jujur. "Kamu jangan terus-terusan bilang gitu, Van. Nanti Ibi makin gak mau jauh dari kamu," jawabnya dengan nada yang sangat manja, hampir berbisik di depan bibir saya. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun saat ini. Saya hanya ingin menikmati setiap detik keajaiban ini. Saya majukan wajah saya sedikit lagi hingga hidung kami bersentuhan. Saya bisa merasakan getaran di tubuh Bibi Sabila. Sebuah tanda bahwa dia pun sedang berjuang dengan perasaan yang sama. Tangan saya yang satu lagi merayap ke belakang lehernya, menariknya dengan sangat halus agar dia semakin merasa aman dalam kendali saya. "Kalau Bibi nggak mau jauh, ya sudah, tetap di sini saja. Biar Alvan yang jagain Bibi terus," ucap saya dengan penuh wibawa. Bibi Sabila menutup matanya, menikmati usapan tangan saya di wajahnya yang semakin hangat. Lewat aksi nyata dan percakapan jujur ini, kami seolah sedang menulis janji baru di tengah sunyinya siang. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun saat ini. Tidak menyalahkan batin saya yang sudah lama mengagumi kesegarannya, dan tidak juga menyalahkan Bibi Sabila yang kini menyerahkan seluruh perasaannya dalam dekapan saya. Saya tidak lagi ragu. Dengan satu gerakan mantak, saya tarik pinggang Bibi Sabila sampai dia terduduk di pangkuan saya, berhadapan langsung dengan jantung saya yang berdegup liar. Saya bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang segar menempel sempurna di dada saya. Sebuah sensasi yang membuat seluruh batin saya bergejolak hebat. Tangan saya tidak tinggal diam. Saya biarkan jari jemari saya menjelajahi punggungnya, mengusap setiap lekuk tubuhnya dengan tekanan yang pasti, seolah ingin menghapus semua kesepian yang selama ini dia rasakan. Bibi Sabila merespons dengan aksi yang tak kalah berani.
Dia melingkarkan lengannya yang halus di leher saya. Menarik saya semakin merapat hingga tidak ada lagi udara yang bisa lewat di antara kami. "Bibi, lihat Alvan," bisik saya dengan suara yang berat dan dalam. Saat dia membuka matanya yang sayu, saya melihat ada kepasrahan yang luar biasa di sana. Saya usap pipinya yang memerah, lalu turun ke bibirnya yang basah. Malam ini atau siang ini, nggak ada yang perlu kita takutkan. Kita cuma mengikuti apa yang hati kita mau, kan? Bibi Sabila hanya mengangguk pelan. Nafasnya terasa panas menerpa kulit leher saya. "Iya, Van, Bibi nggak mau mikir apa-apa lagi. Bibi cuma mau ngerasain ini sama kamu," rintihnya dengan suara yang sangat manja. Hampir hilang ditelan sunyinya ruangan. Kami pun mulai larut dalam suasana yang semakin dalam. Setiap sentuhan tangan saya di pinggangnya, setiap kecupan yang saya mendaratkan di pundaknya yang terbuka, disambut dengan remasan tangan Bibi Sabila di bahu saya. Kami bergerak dalam harmoni yang sangat privat. "Bibi, lihat Alvan," bisik saya dengan suara yang berat dan dalam. "Alvan, Bibi nggak sanggup lagi kalau kayak gini terus. Rasa ini terlalu kuat," rintihnya dengan suara manja yang nyaris pecah. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun saat ini. Saya tidak menyalahkan tangan saya yang semakin liar menjelajahi pesonanya. Dan saya juga tidak menyalahkan Bibi Sabila. Di ruang tamu yang sudah sangat panas itu, mendadak pecah saat terdengar suara deru mobil berhenti tepat di depan pagar rumah. Disusul suara pintu mobil yang tertutup keras. Saya dan Bibi Sabila tersentak, seolah ditarik paksa dari dunia yang baru saja kami ciptakan. Jantung saya berdegup 2 kali lebih kencang, bukan lagi karena gairah, tapi karena adrenalin yang memuncak. Bibi Sabila dengan cepat bangkit dari pangkuan saya, merapikan rambutnya yang berantakan dan daster gaunnya yang sedikit tersingkap dengan tangan gemetar. Saya pun berdiri, mencoba mengatur nafas yang masih memburu dan menenangkan batin yang terasa tergantung. Kami saling pandang dalam diam selama beberapa detik. Sebuah tatapan yang penuh penyesalan sekaligus janji yang belum tuntas. "Shh, Bibi, tenang ya," bisik saya sambil meraih tangannya sebentar, memberikan remasan kuat untuk menenangkannya. Bibi Sabila mendekat. Dia merapikan kerah kaos saya yang sedikit tertarik, lalu berbisik dengan nada yang sangat manja namun penuh kekecewaan. "Aduh Alvan, itu ada orang ganggu saja ya Van, padahal sedikit lagi." Dia menggigit bibir bawahnya, menatap ke arah pintu depan dengan kesal. Saya memberikan aksi nyata terakhir sebelum kami benar-benar berpisah posisi. Saya tarik dia sebentar, lalu saya kecup keningnya dengan cepat namun dalam. "Nanti malam, Van ke rumah Bibi ya. Kita lanjutin di sana, tanpa ada yang ganggu," janji saya dengan suara rendah yang penuh wibawa. Bibi Sabila tersenyum tipis. Rona merah di pipinya masih sangat jelas. "Iya Van, ke rumah Bibi ya nanti malam. Bibi tunggu, jangan sampai nggak datang," jawabnya sambil mulai melangkah menjauh menuju dapur, berpura-pura sibuk dengan gelas-gelas di sana. Saya hanya mengangguk mantap, memberikan aksi nyata dengan meremas lembut jemarinya sebelum akhirnya kami terpaksa mengambil posisi masing-masing. Bibi Sabila bergegas ke dapur berpura-pura merapikan gelas, dan saya duduk di kursi seberang sambil menyambar ponsel. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun saat ini. Tidak menyalahkan tamu yang datang di saat yang tidak tepat, dan tidak juga menyalahkan batin saya yang kini terasa semakin membara. Suka sama suka ini justru semakin menjadi-jadi karena gangguan ini. Sebuah janji sudah terucap, dan saya tahu aksi nyata yang sebenarnya baru akan meledak saat saya menginjakan kaki di rumah Bibi Sabila nanti malam. Rahasia ini akan tetap tersimpan rapat sampai pintu rumahnya terkunci rapat malam nanti. Malam pun akhirnya tiba, membawa kesunyian yang justru membakar batin saya lebih hebat dari teriknya siang tadi. Tanpa menunggu waktu lebih lama, saya bergegas memacu motor menuju rumah Bibi Sabila. Di sepanjang jalan, pikiran saya kacau. Hanya ada satu bayangan yang terus menari di kepala, yaitu wajah segar Bibi Sabila saat dia berbisik manja di telinga saya siang tadi. Begitu sampai di depan pagarnya, suasana rumah itu tampak begitu privat. Hanya lampu teras yang menyala temaram seolah memberi kode bahwa sang pemilik rumah memang sedang menanti dalam kesendirian yang penuh harap.
Baru saja ketukan pertama mendarat di daun pintu, suara kunci yang diputar sudah terdengar. Pintu terbuka perlahan, dan di sana stood Bibi Sabila. Dia mengenakan pakaian rumah berbahan sutra tipis yang jatuh sempurna di tubuhnya yang segar. Aroma parfum melati yang lembut seketika menyerbu indera penciuman saya, membuat nyali saya sebagai lelaki semakin bangkit. Dia tidak berkata apa-apa di detik pertama, hanya menatap saya dengan mata sayu yang seolah tidak ingin melepaskan pandangannya sedikit pun. Dengan gerakan cepat yang sangat manja, dia menarik lengan saya masuk ke dalam, lalu segera memutar kunci pintu di belakang punggung saya. Klik! Suara kunci itu seolah menjadi tanda bahwa dunia luar tidak lagi punya hak atas apa yang terjadi di dalam sini. Bibi Sabila bersandar pada pintu yang tertutup itu, menatap saya dengan nafas yang memulai tidak beraturan. "Alvan, kamu datang juga akhirnya. Bibi sudah tunggu kamu lama banget di dalam sini, Van," bisiknya dengan suara yang serak dan penuh kerinduan. Dia meraih kedua tangan saya, menempelkannya di pipinya yang terasa hangat dan halus. "Kamu tahu nggak, sejak gangguan orang tadi siang, wajah kamu itu sudah terbayang-bayang terus di kepala Bibi. Bibi sampai gak bisa tenang. Batin Bibi gelisah kalau belum lihat kamu lagi malam ini." Mendengar pengakuan jujur itu, saya memberikan aksi nyata yang lebih berani. Saya tidak lagi menjaga jarak. Saya melangkah maju sampai tubuh kami benar-benar melekat satu sama lain. Saya letakkan kedua tangan saya di pintu, tepat di samping kepalanya, mengunci posisinya agar dia benar-benar berada dalam kendali saya. Saya tatap bibirnya yang sedikit gemepar, lalu saya berbisik dengan suara rendah yang sangat dalam. "Alvan juga sama, Bi. Bayangan Bibi yang manja siang tadi bikin Alvan gak bisa fokus ngapa-ngapain. Pikiran Alvan cuma tertuju ke rumah ini, ke Bibi. Makanya, malam ini Alvan datang buat tuntasin semua bayangan itu jadi nyata," ucap saya sambil perlahan mendekatkan wajah saya. Saya mendaratkan kecupan-kecupan halus di keningnya, turun ke pelipis hingga berhenti tepat di samping telinganya. Saya bisa merasakan tubuh Bibi Sabila sedikit gemetar. Tangannya mulai meremas kaos saya di bagian pinggang, menarik saya agar semakin tidak memberikan celah sedikit pun. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun saat ini. Tidak menyalahkan batin saya yang sudah terlalu lama memuja kesegarannya, dan tidak juga menyalahkan Bibi Sabila yang kini sepenuhnya pasrah dan menuntut perhatian lebih dari saya. Di balik pintu yang terkunci rapat ini, suka sama suka itu akhirnya menemukan puncaknya. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi orang yang salah waktu. Saya lingkarkan tangan saya di pinggangnya yang ramping, mengangkatnya sedikit agar dia bisa merasakan betapa seriusnya saya malam ini. Kami benar-benar larut dalam harmoni romantis yang paling jujur, siap mengubah setiap bayangan menjadi aksi nyata yang membara di ruang tengah nanti. Malam semakin larut, dan kesunyian di dalam rumah Bibi Sabila terasa begitu damai. Di ruang tengah yang hanya diterangi lampu redup, kami duduk bersandar, mengatur sisa-sisa nafas yang masih terasa hangat. Semua bayangan yang menghantui sejak siang tadi, kini telah lunas menjadi kenyataan yang paling manis. Saya menatap Bibi Sabila yang menyandarkan kepalanya di dada saya. Wajahnya tampak begitu tenang, jauh lebih segar, dan pancaran matanya menunjukkan kepuasan batin yang selama ini terpendam. Saya usap lembut rambutnya, lalu saya kecup puncak kepalanya sekali lagi. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan lagi. Kami berdua tahu bahwa apa yang terjadi malam ini adalah kejujuran yang paling murni. Suka sama suka telah membawa kami ke titik di mana tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi keraguan. Saya tidak menyalahkan siapapun saat ini. Saya tidak menyalahkan malam yang begitu sunyi, dan tidak juga menyalahkan janji yang akhirnya kami tunaikan dengan sempurna. Kami memilih untuk menikmati setiap detik berkesamaan ini tanpa harus merasa terbebani. Karena di mata saya, Bibi Sabila bukan sekedar bibi angkat, melainkan pelabuhan rasa yang paling indah yang pernah saya temukan. Zona romantis, tempat di mana kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis terbaru disampaikan dengan suara yang menggetarkan penonton. Kisah Alvan dan Bibi Sabila malam ini mengajarkan kita bahwa terkadang rasa yang terpendam hanya butuh satu aksi nyata untuk menjadi bahagia. Saya, Paja, menyampaikan cerita ini khusus untuk Anda yang percaya bahwa cinta dan kasih sayang tidak pernah salah selama ada kejujuran di dalamnya. Terima kasih telah menemani perjalanan terasa kami hingga bagian akhir. Simpanlah rahasia malam ini baik-baik,
seperti kami menyimpannya di bawah terang cahaya bulan. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh getaran selanjutnya. Saya, Paja, pamit undur diri. Selamat malam dan tetaplah mencinta tanpa harus saling menyalahkan.